Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Sekarang kita akan membahas mengenai ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa Pancasila sejak ditetapkannya sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 tidak melenggang aman begitu saja. Justru semakin menemui banyak tantangan bahkan ancaman. Tantangan dan ancaman itu pun bermacam-macam dari zaman ke zaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang ancaman-ancaman apa saja yang dapat mengganggu dan bahkan dianggap bisa menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, apa saja ancaman itu? Yang pertama, gerakan liberalisme atau kapitalisme. Kedua, gerakan sosialisme atau komunisme. Ketiga, gerakan fundamentalisme agama. Keempat, gerakan anarkisme. Dan yang kelima, gerakan separatisme. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Pancasila. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu gerakan liberalisme. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kebebasan individu dalam semua aspek kehidupan. Seringkali kebebasan itu terjadi dengan mengabaikan kepentingan sosial. Dan parahnya, paham ini terus berkembang. Paham ini sudah semakin banyak merasuki generasi milenial, sehingga membuatnya menjadi semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Semakin membuat individualistik. Sedangkan, sebagai manusia Indonesia, seharusnya kita menghidupi nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Baik, itu tentang gerakan liberalisme. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang gerakan sosialisme atau komunisme. Sosialisme adalah lawan dari liberalisme. Jika liberalisme menitik beratkan kepada kepentingan individu, maka sosialisme lebih mengutamakan kepada kepentingan umum, sehingga kepentingan individu terabaikan bahkan dikorbankan. Apalagi jika sudah sampai masuk tahap komunisme, maka kepentingan individu sudah tidak memiliki kebebasan karena demi masyarakat dan negara. Hal ini sudah barang tentu sangat bertentangan dengan Pancasila yang menghargai dan menjunjung tinggi harkat, martabat, derajat, dan hak asasi manusia, termasuk hak milik. Dalam sejarah Indonesia sudah tercatat beberapa pemberontakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Misal seperti pemberontakan PKI di Madiun dan G30S PKI. Oke, itu tentang gerakan sosialisme atau komunisme. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu gerakan fundamentalisme agama. Fundamentalisme agama merupakan ideologi yang berdasar pada nilai-nilai agama tertentu. Fundamentalisme agama berkembang menjadi sikap fanatik sempit dan eksklusif. Hal ini seringkali meningkatkan sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain, sehingga seringkali mengarah kepada disintegrasi bangsa, bahkan sampai kepada kekerasan. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebab nilai-nilai Pancasila mengakui berbagai agama dan toleransi sesuai agama dan keyakinan setiap individu. Persoalan agama adalah persoalan keyakinan individu, tidak dapat dipaksakan. Jika gerakan ini terus berkembang, juga menjadi ancaman bagi Pancasila. Dalam sejarah Indonesia juga pernah terjadi pemberontakan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan berdasarkan agama tertentu. Misalnya pemberontakan DITII untuk mendirikan NII. Oke, itu tentang gerakan fundamentalisme agama. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, yaitu gerakan anarkisme. Anarkisme adalah paham yang memperbolehkan kekerasan dan merusak sesuatu untuk mencapai tujuannya. Contoh dalam hal ini termasuk tindakan main hakim sendiri, merusak fasilitas umum, merugikan orang lain. Ini sering terjadi pada saat unjuk rasa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menyampaikan pendapat di muka umum itu memang dijamin oleh konstitusi. Maka semua itu harus dilakukan penyampaiannya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jangan menggunakan cara-cara yang anarkis, yang merugikan orang lain.
justru tidak mencerminkan dari konteks nilai yang ingin diperjuangkan. Baik itu tentang anarkisme. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima, gerakan separatisme atau sukuisme. Gerakan ini mengedepankan daerah atau suku bangsa tertentu dengan tujuan akhirnya adalah ingin memisahkan diri dari negara. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila persatuan. Gerakan ini pernah hidup dan ada yang masih eksis di tanah air Indonesia. Sebagai contoh adalah Organisasi Papua Merdeka atau dikenal dengan OPM. Baik itu tentang gerakan separatisme atau sukuisme. Di era globalisasi yang semakin pesat ini menyentuh segala aspek kehidupan. Berbagai gerakan dan nilai-nilai sebagaimana yang dijelaskan tadi itu merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Jadi, Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup bangsa harus kita jaga, supaya Pancasila aman dari ancaman-ancaman yang dijelaskan tadi. Apakah Pancasila sebagai dasar negara dapat diubah? Kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Dan bagaimana kita mengatasi ancaman-ancaman terhadap Pancasila itu, kita juga akan bahas pada kesempatan yang lain. Baik, sementara hanya itu dulu. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share link ini ke banyak orang. Terima kasih, salam belajar.